Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel saya Kakak Putra Sabian dan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang NAT. Jadi tanpa berlama-lama kita langsung ke penjelasan nih teman-teman. Oke teman-teman, di sini definisi dari NAT. Apa itu NAT? NAT adalah singkatan dari Network Address Translation. Adalah sebuah teknologi atau sistem dalam jaringan komputer yang menerjemahkan alamat IP privat atau lokal menjadi alamat IP publik atau sebaliknya saat paket data melewati perangkat jaringan seperti router atau firewall. Jadi singkatnya NAT itu berguna untuk mentranslatekan atau mengubah dari IP privat menjadi IP publik ataupun sebaliknya teman-teman. Di sini ada jenis-jenis NAT. Yang pertama itu ada full cone NAT. Jenis NAT yang paling terbuka setelah perangkat lokal mengirim paket data keluar port publik yang terbuka di router akan menerima paket dari alamat IP atau port mana saja di internet, asalkan ditujukan ke port publik tersebut. Kedua ada restricted connect. Lebih ketat dari full con, perangkat luar hanya bisa mengirim data balik jika alamat IP perangkat luar tersebut sudah pernah menerima data perangkat lokal kita sebelumnya. Port pengirim dari luar tidak dipermasalahkan. Yang ketiga ada port restricted connect. Mirip dengan restricted tetapi dengan tambahan aturan port perangkat luar hanya bisa mengirim data balik jika alamat IP dan nomor port perangkat luar tersebut cocok dengan tujuan paket yang pernah dikirim oleh perangkat lokal kita. Yang terakhir ada symmetric NAT. Jenis NAT yang paling ketat dan aman. Setiap kali perangkat lokal mengirim paket ke tujuan IP atau port yang berbeda, router akan membuat pemetaan port publik baru yang unik. Hanya perangkat luar yang menerima paket tersebut yang bisa mengirimkan data balasan. Jadi itu adalah jenis-jenis NAT teman-teman. Ini NAT yang biasa aja, terus ini NAT yang paling aman dan paling ketat. Oke, di sini ada tipe NAT. Yang pertama ada static NAT, pemetaan satu alamat IP privat ke tempat satu alamat IP publik secara tetap. Kedua ada dynamic NAT, pemetaan alamat IP privat ke kelompok pool alamat IP publik yang tersedia secara bergantian. Yang ketiga teman-teman itu ada jenis NAT path, port address translation. Jenis NAT yang paling populer di mana banyak IP privat berbagi satu IP publik dengan membedakan nomor pengirimnya. Oke, jadi intinya teman-teman, static itu manual, dynamic itu otomatis. Sesimpel itu aja teman-teman. Tapi pada intinya sama untuk mentranslatekan. Di video ini saya akan menjelaskan static NAT dan dynamic NAT saja teman-teman. Oke teman-teman, di sini saya sudah menyiapkan sebuah topologi dan di mana di sini saya sudah konfigurasi ya IP address serta no shutdown buat nyalain, terus saya sudah konfigurasi VLAN juga. Kenapa? Karena semua konfigurasi itu adalah konfigurasi dasar yang saya sudah menjelaskan di video-video sebelumnya. Jadi pokoknya sekarang saya akan fokus ke NAT saja. Oke teman-teman, sekarang kita setting dulu di router. Oke, kita kasih nama dulu teman-teman ya. Router 0 ini misal Google teman-teman. Router 2 ini misal apa ya namanya, provider misal teman-teman ya. Provider ya kurang lebih gitu yang ini client, yang ini switch udah. Nah, oke, udah dinamai biar lebih gampang aja nanti ya penyebutannya teman-teman. Oke, yang pertama kita setting di si Google ini teman-teman ya. Kita enable dulu connect. Ini saya udah setting si IP-nya teman-teman ya. Jadi sekarang tinggal saya setting di router BGP1. Nah, ini kita harus setting BGP dulu teman-teman ya. BGP ini penting untuk penanda seperti penanda gitu teman-teman. Nah, di sini kita pakainya BGP1, terus di provider nanti kita pakainya BGP2 teman-teman, biar nggak ketuker. Jadi ini BGP1. Nah, udah config router, baru kita masuk. Nah, udah config router, kita masukkan. Sekarang kita configure neighbor teman-teman, neighbor. Nah, neighbor itu apa? Neighbor itu kan artinya tetangga teman-teman. Kalau bahasa Indonesia neighbor itu tetangganya, yaitu karena kita masukkan di sini teman-teman. Nah, kita berarti lihat tetangganya itu ini. IP tetangga itu adalah 10.10.10.2 teman-teman, /30. Jadi kita masukkan itu 10.10.10.2
Terus jangan lupa dikasih remote. Nah, kita masukkan neckboard 10.10.10.2 remote garis miring AS1. Nah, ini kita pakai AS1, Google pakai AS1 teman-teman ya, dan nanti provider pakai AS2. Oke. Sekarang kita enter. Oke, teman-teman, saya tadi ada kesalahan sedikit, ternyata seharusnya teman-teman ini remote AS2, teman-teman. Bukan remote AS1. Remote AS1 itu yang provider nanti, teman-teman. Nah, jadi setelah nambah remote AS2, sekarang kita setting networknya, teman-teman. Kita tambahkan networknya. Networknya itu berarti kita ke sana itu 10.10. Oke, 10.10.10.0 masnya 255.255.252 karena slash 30 tuh. Enter. Oke, sekarang jangan lupa juga ke sebelah sini teman-teman, ke sebelah server ya, kita tambahkan network juga. Jadi kita tambah network lagi. Berapa tadi? 172.16.23 172.16.23 0 25 masnya 255.255.255.0. Oke, udah teman-teman, di bagian Google udah kita konfigurasi. Sekarang kita ke bagian provider. Konfigurasinya hampir sama teman-teman. Conft, terus kita ketik router BGP2 teman-teman, karena tadi di Google itu router BGP1, sekarang router BGP2. Enter. Terus kita masukkan apa tadi, neckboard. Neckboard berapa tadi neckboardnya? Berarti 10.10.10.1 10.10.10.1 terus remote AS1. Oke, udah ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita langsung masukkan networknya 10.10.10.0 mas 255.255.255.252. Kita enter. Terus jangan lupa ke sana juga teman-teman, kita bikin network ke 11. Jadi kita network 11.11.11.0 masnya 255.255.255.252. Enter. Oke. Teman-teman, sekarang kita bisa cek teman-teman apakah BGP-nya sudah, dan oke. Kenapa klien nggak di setting BGP teman-teman? Khusus klien kita nggak setting BGP, sama kita nggak setting teman-teman ya. Nah, oke, kita coba cek di exit dulu. Nah, kita coba cek di do show IP route. Nah, kalau kita cek di sini udah ada teman-teman tuh. Ya, untuk menuju ke server udah ada teman-teman. Jadi untuk menuju ke server ini udah ada lewat 10.10.1 lewat sini teman-teman. Kalau kalian ingat, ini itu mirip static routing teman-teman, karena emang ini static routing ya, hampir mirip static routing teman-teman. Di sini juga udah ada teman-temannya. Ini karena Google ini sebagai penyambung, jadi dia nggak langsung ke server lah, dia pasti ke sini teman-temannya, ke provider. Nanti dia karena ke sini udah pasti nyambung teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita coba ping dulu teman-teman, ping ke IP ke sana teman-temannya, ke 172.16.231 172.16.23.1. kita coba enter. Nah, oke, udah pasti 100% bisa teman-teman, karena mereka ini udah kita kenalin teman-teman, pakai BGP neighbor tadi ya teman-teman ya. Nah, tapi kalau kita coba klien ini teman-teman, klien ini kita enable dulu. Nah, kita coba di sini ping 172.1.23.16.1 ya kan, seperti itu. 16.23 mesti balik. 16.23.1 kita coba enter. Nah, ini pasti nggak bakal bisa teman-teman, karena ini 0/5 nggak ada yang kekirim teman-teman, dari 5 pesan nggak ada yang kekirim sama sekali. Nah, kenapa? Karena kita belum setting IP route, tapi via default gateway teman-teman. Kita nggak masukin manual satu-satu dari sini, kita IP route nggak. Kita langsung aja pakai default gateway teman-teman. Jadi kita ketik IP route 00. Kita coba tanda tanya ya teman-teman. Nah, oke, di sini IP route 0.
0.0.0.0 ini IP default gateway teman-teman ya, dan 0.0.0.0 ini IP-nya, ini subnet masknya. Dan lewat mana jalurnya teman-teman, ini penting, jalurnya lewat mana? Lewat sini dong, lewat gerbang si provider, karena setelah masuk ke sini itu udah aman. Setelah masuk ke sini, provider yang bertugas untuk mengirim ke si server udah sisa, pokoknya setelah ini dikirim ke sini udah bisa dikirim, udah aman teman-teman. Jadi kita masukkan 11.11.11.1, kita enter. Nah sekarang udah pasti bisa teman-teman, duping 172.1.16.23.1, enter, tunggu. Nah oke, satu belum kekirim, wajar karena masih kenalan teman-teman. Kalau kita duping lagi 172.23.16.23.1 kita coba enter. Sekarang udah pasti 5/5. Oke teman-teman, berarti ini udah terkoneksi. Oke teman-teman, sekarang baru kita konfigurasi PC untuk menyambung ke server. Nah seperti yang dijelaskan tadi, kalau NAT itu berguna untuk mentranslate dari IP privat ke IP publik. Nah di sini juga ini PC 0 masih pakai IP privat. Kalau kita coba ping teman-teman ya, di command prompt kita coba ping 172.16.23.1, kita coba, pasti nggak bakal bisa teman-teman ya, karena ini masih dalam bentuk IP privat, belum IP public, belum ditranslate. Jadi pasti RTO terus teman-teman, request timeout terus ya. Ini udah pasti request timeout ya. Oke, ya pasti request timeout. Nah caranya adalah kita harus mentranslatekan. Translate di mana? Di klien ini. Makanya tadi setelah data dari klien sampai ke provider udah pasti nyambung teman-teman. Tapi kalau misalkan di sini belum ada penranslate atau NAT teman-teman ya, nggak di sini ya, pas ke sini masih tetap IP privat dan nggak bakal diterima teman-teman sama jaringan gede seperti ini, seperti Google ini atau ya server Google ini teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita konfigurasi di kliennya sekarang teman-teman ya. Kita konfigurasi NAT-nya teman-teman. Oke, dari tadi sebenarnya itu bukan NAT teman-teman, sekarang baru ke NAT. Conf-t terus, nah di sini kita masukkan akses list 1, terus kita masukkan IP si VLAN-nya, tapi IP di switch-nya teman-teman. Jadi ya 192 permit dulu teman-teman, 192.168.10.0.0.0.0.255 teman-teman. Kita enter, akses list 1 permit. Sekarang yang VLAN keduanya 168.20.0.0.0.255. Oke, enter. Sekarang kita langsung masuk ke IPnet inside teman-teman, inside source list 1. Source list apa maksudnya teman-teman? Jadi IPNAT yaitu konfigurasi IPNAT-nya, terus source-nya di mana? List 1. Jadi di list 1 ini itu yang diperbolehkan untuk ditranslate ke IP public teman-teman. Jadi inside source list 1, terus kita lihat yang keluar teman-teman G0 teman-teman. Jadi G0 overload INT G0 overload, enter. Oke, sekarang setelah inside kita juga butuh outside teman-teman. Outside-nya sama, kita jadi tinggal INT G0 karena kalau tanpa outside nggak ada jalan keluar teman-teman. Jadi di sini baru kita IPnet outside. Outside-nya itu G00 yang keluar, intinya yang keluar teman-teman. Oke, setelah itu enter. Nah, kita juga butuh inside teman-teman. Jadi kita ke INT G0. Kita harus inside 0 1. Kita harus inside si VLAN tadi. Si kabel yang menuju VLAN tadi teman-teman ya, menuju switch. INT G01 terus IPnet inside. Ini ada salah teman-teman, harusnya INT G0-1.10. Nah baru IPNAT inside. Yang sama juga teman-teman yang VLAN tadi 1.20.
IPnet inside. Oke. Sekarang teman-teman, sekarang saya yakin bakal bisa teman-teman. Enggak, kita coba ya teman-teman. Ping 172.16.23.1 enter. Nah, ini sudah pasti langsung reply teman-teman, langsung terterima. Lihat, terterima 4. Bahkan PC 1 pun ping 172.16.23.1 enter. Udah pasti reply. Berarti apa? Berarti aman. Berarti aman teman-teman. Dan jangan lupa teman-teman ya, saya sempat lupa tadi juga sama di IP configuration ini si server harus dikasih IP default gateway. Setelah itu baru udah pasti bisa teman-teman kalau kita ping dari PC ke server teman-teman. Dan ini adalah metode dinamis atau ya tadi net dinamis teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita mengkonfigurasikan pakai metode statis teman-teman. Kalau tadi itu dinamis, sekarang kita pakai metode statis. Dan di sini saya juga buat topologi baru. Kenapa? Agar nggak ribet teman-teman. Agar nggak kita harus hapus ulang. Ya intinya agar nggak ribet lah teman-teman. Oke, tapi seperti biasa IP-nya udah saya masukkan ya. IP server dan IP si router ini udah saya masukkan, dan jadi kita bisa fokus ke konfigurasi net statisnya teman-teman. Oke. Kita mulai dari yang pertama, yaitu kita konfigurasi di Google ini teman-teman. Statis jujur aja itu lebih simpel teman-teman, karena kita cuma butuh sekitar beberapa komen aja teman-teman. Di route kita cuma butuh komen IP route untuk pergi ke si klien teman-teman. IP route-nya si klien itu kan IP-nya 11.11.11.2 ya. Bentar. Ya, 11.11.11.2. 11.11.11.0 teman-teman ya, jangan lupa. 255.255.0. Kenapa 0 ya? Karena network teman-teman yang itu. Pakai jalan si provider atau gig 0 ini 10.10.10.2 ini teman-teman. 10.10.2 ya. Jadi pakai jalan si 10.2. Oke, kita enter. Nah, setelah itu kita setting di provider. Di provider jangan lupa kita juga harus setting yang sama teman-teman, yaitu kita buat IP route teman-teman. IP route untuk menuju ke si Google teman-teman. Si Google itu IP-nya 172.16.23. 172.16.23.0 255.255.25.0. Terus lewat jalur si Google IP gerbang si Google 10.10.10.1 10.10.10.1. Oke. Udah, di sini udah cuma seperti itu doang di klien. Nah, di klien ini agak lumayan panjang. Kita enable config. Terus kita masuk ke INT G0 _ 1, teman-teman. Kita ke inside dulu temen ya, G01, terus kita ketik G01 enter, terus kita ketik IPnet inside teman-teman. Terus kita lanjut ke interface G0 _ 0. Kita IPnet outside karena itu keluar teman-teman ya, karena 0 _ 0 itu keluar teman-teman. Jadi kita ketik outside. Nah, terus kita exit. Kita memasukkan IPnet inside source static teman-teman. Terus masukkan IP si server 1. IP si server 1 itu saya pakainya 10.2 teman-teman. Jadi kita masukkan 10.2. 192.168.10.2 teman-teman. Terus kita juga harus tambahkan IP tiruan. Nah, ini mungkin dari tadi bertanya-tanya apa itu IP tiruan. IP tiruan itu untuk IP public teman-teman, konversi dari si IP privat. Jadi misal kita kan ini ya net, kalian udah tahu lah, net itu adalah penranslate teman-teman. Nah, untuk khusus statis kita harus masukkan IP publiknya manual gitu teman-teman. Kita harus buat IP public manual. Nah, ini dia IP publiknya teman-teman. Kita bikin IP public atau IP tier 1 bahasanya ya. Jadi nanti pas di sini masih IP privat, di sini dikonversi. Kalau dinamis itu konversinya paling jadi 11.11.2 semuanya ya. Kalau statis itu pasti dirubahnya ke IP tier 1 ini teman-teman, ke IP yang kita setting. Dan IP tier 1 ini harus sama dengan ini teman-teman ya.
dengan apa ya ini namanya, kabel yang ini pokoknya teman, dengan IP kabel yang ini. Misalkan tapi angka terakhir harus beda teman-teman. Ini 11 titik 5 karena tadi IP tiruan saya ya 5. Enter. Terus satu lagi kita masukkan yang namanya IP route teman-teman, route default gateway. IP route default gateway itu 0.0.0.0 spasi 0.0.0.0 spasi ini 11.11.2 11.11.1 teman-teman, kita enter. Setelah itu static route static net udah berhasil teman-teman. Kalau kita coba DDU jangan DDU deh, kita coba CMD teman-teman. Nah di sini kita coba, di sini saya juga sudah coba tadi ya, coba sedikit coba-coba, dan kita coba di sini ping 172.16.23.2. Kenapa? Karena itu adalah IP server, IP servernya, IP server Google teman-teman. Jadi kita ke sini, kita langsung enter aja. Nah di sini udah pasti langsung reply teman-teman ya. Nah dan berhasil resize teman-teman. Jadi statik lebih mudah teman-teman daripada dinamis, tapi lebih ribet kalau misalkan banyak device teman-teman, karena ini device cuma satu, jadi simple. Oke, seperti itu aja teman-teman. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu saja video saya tentang NAT teman-teman ya. Kemungkinan banyak kesalahan saya yakin, dan mohon maaf kalau memang ada kesalahan, tapi karena saya lagi masa pembelajaran, tapi saya udah lakuin yang terbaik. Semoga bisa dimengerti lah. Oke, mungkin sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.